Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Kopi yang diolah dengan sepenuh rasa, demi aroma dan cita rasa khas Nusantara. Pemerintah kolonial Hindia Belanda turut andil dalam perkembangan kopi di Nusantara. Pada awal abad ke-18, kongsi dagang VOC mengirim kopi dari Hindia Belanda ke Eropa, tempat di mana kopi menjadi komoditas primadona. Pada tahun 1870-an, perkebunan kopi Arabica di Indonesia diserang penyakit karat daun kopi. Penyakit ini menyebabkan gagal panen besar-besaran, terutama di Jawa dan Sumatera. Kopi Arabica menjadi sangat sulit dibudidayakan di dataran rendah. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah kolonial Belanda mencari jenis kopi yang tahan penyakit karat daun, cocok di dataran rendah tropis. Sekitar tahun 1875 hingga 1890, bibit kopi Liberica didatangkan pemerintah kolonial Belanda dari Afrika Barat ke Nusantara. Pohon kopi Liberica mulai ditanam di beberapa daerah di Nusantara, seperti di Sumatera, Kalimantan Barat, dan sebagian dataran rendah di Pulau Jawa. Meskipun tidak dominan, kopi Liberica tetap bertahan secara lokal, terutama di daerah Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merupakan wilayah dataran rendah dengan karakter tanah gambut yang luas. Kondisi alam ini ternyata sangat ideal untuk ditanami kopi Liberica. Di tengah dominasi kopi Arabica dan Robusta, kopi Liberica hadir sebagai varietas lama yang kembali dikembangkan di Sambas sejak tahun 2019. Salah satunya oleh Esti Estria Indah Kurniasi yang memulai budidaya Liberica dari kebun keluarganya. Jadi kopi Liberica itu salah satu jenis tanaman kopi yang sebenarnya sudah lama, tetapi memang tidak dikenal seperti Arabica dan Robusta. Nah, kebetulan di Kabupaten Sambas itu yang lebih banyak tanamannya memang cocoknya itu di kopi jenis Liberica. Pengembangan kopi Liberica di Sambas diawali dari hobi minum kopi. Namun seiring waktu, pengelolaan kebun dilakukan secara lebih serius, mulai dari proses panen hingga pengolahan. Kopi yang baik adalah yang dipanen ketika kopi masak pohon atau istilahnya petik merah. Ceri kopi setelah dipetik diolah menjadi kopi kering siap sangrai. Pengolahannya bermacam cara yang kemudian mempengaruhi rasa dan harga jualnya. Kalau kita di Liberco, kita punya dua varian ya. Kalau yang pertama kita ada yang natural, itu kemudian kita ada yang wine process. Jadi ada natural process dan wine process. Nah, kalau untuk wine process memang kita untuk penjualannya sendiri 1 tahun itu paling hanya 2 kali kita ngeluarin produk itu dikarenakan memang perlu treatment khusus untuk wine. Buah kopi Liberica dipanen saat sudah merah sempurna. Proses panen dilakukan secara manual dengan memetik satu persatu buah kopi yang siap olah. Setelah dipetik, kopi dikumpulkan dalam ember sebelum memasuki tahap pengolahan pasca panen. Di kebun, petani juga melakukan penumpukan pada tanaman pendamping sebagai bagian dari sistem tumpang sari untuk menjaga keseimbangan tanah dan kebun.
Buah kopi hasil panen kemudian dicuci untuk membersihkan kotoran sebelum dimasukkan ke dalam mesin pulper. Mesin ini berfungsi memecah dan mengupas kulit luar kopi yang tebal. Setelah kulit luar terlepas, biji kopi dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Proses penjemuran menjadi tahap penting untuk menjaga mutu dan rasa kopi. Kopi berkualitas baik bisa diperoleh melalui pengolahan khusus. Dengan penampakan fisik biji kopi yang baik, mutu fisik biji kopi dapat dilihat melalui sistem nilai kecacatan. Sedangkan aroma dan cita rasa kopi hanya dapat diketahui dengan uji cita rasa. Untuk mendapat kopi yang berkualitas, proses perawatan tanaman kopi hingga penyangraian haruslah baik. Biji kopi yang telah melalui proses seleksi kemudian dikemas oleh esti dalam bentuk biji kopi utuh, bukan kopi bubuk. Kopi Liberica pun dinikmati di berbagai ruang, dari kafe dengan suasana teduh hingga warung kopi tradisional. Di ruang-ruang inilah, kopi bukan sekedar minuman, melainkan pengikat cerita, obrolan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sambas. Cerita tentang kopi di bumi Nusantara memang seolah tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini adalah cerita tentang kopi dan cerita tentang kita.